Buya Gus Rizal, Ketua MUI Sumatera Barat menyampaikan, jangan mendebat ulama kalau tak punya ilmu, bertanya jika tak tahu. Ini seolah-olah menunjukkan keadaan sudah semakin genting, sahabat semua, bahwa masyarakat masih terlihat cuek dengan kondisi saat ini. Pasar masih ramai, kedai-kedai masih ramai, sementara masjid-masjid sudah kosong. Kita akan membahasnya dalam video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, terima kasih yang terus mengikuti channel Muhsin Al-Haji. Terima kasih yang sudah subscribe. Terima kasih yang sudah menekan lonceng notifikasi, karena dengan demikian sahabat dapat mengikuti inspirasi terbaru di channel ini. Sahabat, saya percaya bahwa setiap manusia mempunyai inspirasi masing-masing sehingga orang lain dapat belajar pada dirinya. Jangan lupa tonton video lagu terbaru saya, Ramadan yang dinanti. Sahabat, sebuah analisa bagi saya sendiri, kenapa Buya Gus Rizal sampai mengeluarkan statement seperti itu. Jangan mendebat ulama jika tak punya ilmu, bertanya jika tak tahu. Karena banyak dalam kondisi saat ini perdebatan-perdebatan, sahabat. Contohnya, ulama sudah memutuskan bahwa tidak ada lagi sholat berjamaah di masjid, lalu tidak ada lagi sholat Jumat. Nah, sekarang muncul perdebatan-perdebatan bahwa ada yang menyatakan, oh, yang tidak mau ke masjid itu adalah orang yang lemah imannya. Masa sama virus takut tapi sama Allah tidak takut? Lalu ada lagi yang menyatakan, nih kalau tidak sholat 3 kali Jumat maka akan jatuh kafir pada dirinya. Ada lagi, Buya Ustadz, kenapa kedai-kedai masih ramai? Kenapa pasar-pasar masih ramai? Sahabat, lalu bagaimana kita mensikapi hal-hal seperti ini? Saya sering menyampaikan bahwa ulama yang berada di MUI, baik itu provinsi atau di pusat, itu adalah ahli dalam keilmuannya. Mereka ada yang profesor, ada doktor, ada yang sudah berpengalaman dalam keilmuan fikih agama. Mereka sudah memutuskan bahwa orang yang tidak sholat ke masjid karena ada virus, ada wabah yang menyerang, maka insya Allah mereka walaupun sholat di rumah, mereka akan mendapatkan pahala yang sama ketika mereka sholat di masjid. Nah, jadi bukan berarti orang yang tidak sholat ke masjid itu adalah orang yang takut dengan virus ketimbang takut dengan Allah. Dan juga dulu pada zaman Umar bin Khattab, itu Umar bin Khattab ketika akan pergi ke Syam, lalu ada penyakit taun, beliau keluar dari Syam dan kembali ke Madinah. Apakah Umar bin Khattab itu takut dengan virus ketimbang takut dengan Allah? Nah, sahabat, ini dasaran-dasaran kajian seperti ini sudah ada pembahasannya oleh para ahli. Mohon maaf, ini kita kadang-kadang ilmu kita hanya mendapatkan dari buku, lalu mendapatkan dari katanya-katanya, kata orang, lalu mendapatkan dari TV, dari YouTube, tapi sudah berani kita mendebat ulama. Dan lucunya kadang-kadang ini orang yang mendebat ulama ini, mereka biasanya tidak ke masjid, tetapi ketika ulama mengatakan kita jangan ke masjid karena ada virus, ini yang tidak ke masjid ini buru-buru datang ke masjid dan bicara keras di masjid, sampai mengatakan yang tidak sholat ke masjid itu orang yang takut dengan virus ketimbang takut dengan Allah. Nah, jadi sahabat, ini hendaknya kita dalam mensikapi ini berhati suci dan bersih. Jangan sampai ada emosi, jangan ada penyakit-penyakit hati dalam diri kita. Nah, yang kedua, yang tidak sholat Jumat 3 kali berarti sudah jatuh kafir kepada mereka. Nah, sahabat, ini ulama sudah mendiskusikannya, sudah memikirkannya dengan ilmu kapabilitas yang cukup dalam memutuskan ini. Ulama-ulama kondang yang punya ilmu tinggi, yang kita ketahui punya kapasitas ilmu tinggi, sudah banyak menyampaikan di Facebook, di YouTube, dan di sosial media sudah disampaikan apa dasar bahwa kita boleh meninggalkan sholat Jumat walaupun sudah 3 kali berturut-turut, bahkan lebih. Nah, kita insya Allah kalau mematuhi ulama, mudah-mudahan kita akan mendapatkan petunjuk dari Allah.
Kalau bukan ulama lagi yang kita patuhi, siapa lagi yang kita patuhi? Nah, yang lucunya lagi, seperti tadi saya sampaikan, orang yang tidak ke masjid, tidak mau sholat Jumat, tiba-tiba ketika ulama menyampaikan jangan lagi sholat Jumat, mereka buru-buru protes dengan emosi. Yang tidak sholat 3 kali ke Jumat adalah orang kafir, padahal mereka sering bolong sholat Jumatnya. Nah, ini kan jadi unik. Lalu yang ketiga, kenapa orang di warung nggak dilarang, orang di pasar nggak dilarang? Sahabat sadari, MUI ulama itu hanya membahas seputar masjid. Jadi kalau ada orang di pasar berkumpul, di warung berkumpul, main domino, nongkrong-nongkrong, itu bukan urusan atau daerah lingkupnya MUI. Itu adalah lingkup pemerintahan kota, pemerintahan desa, kepolisian, TNI, dan seterusnya. Jadi sahabat, jangan lagi mendebat ulama seolah-olah ulama melarang orang ke masjid aja, yang ke warung nggak dilarang. Nah, ini bukan tupoksinya ulama, bukan tupoksinya MUI, sahabat semua. Ini adalah urusan dari pemerintahan dan staf-staf yang punya kapabilitas dalam urusan tersebut. Nah, itulah keterangan kita, sahabat. Nah, ada satu lagi nih, kayak kita di Talawi, di Sawalunto, gimana tuh seolah-olah kalau kita nggak pergi menjenguk, itu kita dicap dalam masyarakat orang yang tidak pandai bersosialisasi, orang yang kurang kepeduliannya kepada masyarakat. Masa ada orang meninggal kita tidak mau menjenguk? Maka kita lihat sekarang tuh, walaupun dalam kondisi kepolisian sudah melarang kita berkumpul, ketika ada yang meninggal di Talawi itu masih banyak yang berkumpul, sahabat. Nah, mungkin sahabat, jalan tengahnya kalau kita lihat, mungkin bolehlah kita datang untuk menjenguk. Usahakan sahabat kita pakai masker, dan usahakan kita tidak berjabat tangan atau bersentuhan langsung dengan masyarakat. Yang berikutnya, usahakan tidak terlalu lama berinteraksi di tempat melayat itu. Ya, dalam kondisi seperti ini mudah-mudahan masyarakat mengertilah. Dulu ketika kita melayat biasanya bahkan sampai setengah hari duduk melayat di tempat orang kematian. Tetapi kalau sekarang usahakanlah jangan terlalu lama, jangan bersalaman, jangan lupa kita pakai masker. Walaupun dalam kondisi saat ini memang terpaksa kita tidak salaman, kita cari jalan asiknya aja dengan senda gurau, sehingga masyarakat tidak memvonis kita orang yang tidak peduli. Nah, itulah sahabat, keterangan kita pada kali ini. Semoga memberikan kecerahan, memberikan inspirasi buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.